Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uts li jami' an-nas huda wa rahmah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam aksiru salata alayya fa innaha nurun bil qalbi wa nurun 'ala as-sirat wa nurun fil jannah. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa mudriyatil ghiyab wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar 'adadani 'anillah wa ridhani. Yang saya muliakan para orang tua, para guru, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda yang hadir pada malam hari ini, khususnya para orang tua dan para habaib yang tidak saya sebutkan satu persatu. Sebab kalau disebutkan satu persatu kita bisa datang di tempat ini. Sebetulnya saya tadi dibilang monjok. Memang sengaja saya tidak muncul karena sudah cukup. Sangat cukup apa-apa yang tadi disampaikan oleh Habib-Habib kita tadi. Kata orang di kampung, ini namanya jujur, saya orang Bekasi kampung, tapi maaf, minta maaf, kita sombong, kerbonya ada dua. Tolnya juga ada dua, Bekasi Barat, Bekasi Timur. Tinggal tergantung punya kartu buat ngegeser, tidak buat keluarnya, itu aja yang jadi masalah. Orang di kampung kalau punya pohon durian, ketika sudah berkembang, kemudian muncul bahasa Indonesia bilang pentilnya. Itu kalau kesiram hujan di siang hari itu rontok biasanya. Kira-kira yang pada orang di kota yang pura-pura nggak kenal kampungan. Saya beranggapan, saya sudah bilang sama Habib Ahmadun, Habib cukup, sudah sangat cukup. Anak yang penting tetap tidak meninggalkan asar anak hadir di tempat ini. Saya teringat kita punya guru ini yang sekarang tidak kelihatan. Ini saya sebetulnya nggak mampu untuk berbicara karena biasanya ada kursi di samping kiri saya. Beliau selalu menjawab apa-apa yang saya sampaikan dari bercanda, beliau selalu bersuara. Tapi jangan anggap beliau tidak hadir pada malam hari ini. Beliau justru lebih tahu siapa kita. Mungkin pada waktu beliau masih ada, beliau tidak lihat orang yang ada di ujung sana. Tapi malam hari ini beliau kontrol semuanya. Beruntung orang yang betul-betul di hatinya ada cinta kepada beliau tidak berubah. Orang-orang kalau sudah jatuh cinta, itu sampai gak percaya yang dicintainya harus meninggal. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sampai meraung-raung ngamuk ketika mendengar ada ucapan Rasulullah wafat. Itu karena cinta. Cinta dapat dibuktikan ada tanda-tandanya. Apa tandanya? Kalau saya boleh pinjam satu nama, Parno, nggak bersuara nggak apa-apa. Tapi kalau saya sebut Sayyidina Muhammad, mesti ada tanda bahwa betul kita cinta. Ngerti? Sekarang ini zaman sudah sangat menakutkan. Justru orang-orang yang mengajarkan agama sudah banyak oknum yang Nabi jalan ke kanan, dia jalan ke kiri. Makanya dulu ada orang arif billah cuma pura-pura bodoh. Kadang-kadang pura-pura bodoh itu penting buat keluarin beroknya orang munafik. Tahu dong? Ini ada satu orang ngerti agama, cuma kalau syariat mengajak ke kanan dia ke kiri. Setiap yang dibilang boleh dia bilang nggak boleh, yang dibilang nggak boleh dia bilang boleh. Itu kira-kira yang begitu ada pengikutnya nggak? Banyak. Cuma yang sama dia.
sama nggak bakalan. Masa banyak kali mengkadar. Akhirnya ini si ngaco, kita sebut juga ya si ngaco, bukan si alim. Karena Imam Haddad radhiyallahu anhu rahimahullah menyatakan kalau ada orang yang berilmu seperti itu di zaman itu tidak pernah dikenal itu adalah sebagai ulama. Makanya jangan sembarangan berburu. Sekarang saya kan nggak ada di setiap kantong kita. Dulu saya kan di pulang. Tapi karena sekarang sawah bikin perumahan, kebun bikin perumahan. Sekarang saya kan bikin kantong. Apa tuh HP yang di kantong? Lagi maulid sampai dengan nama Rasulullah aja nggak sholawat. Nah, ini kita kan sekarang ini ibadah lagi buka puasa. 2 tahun kita puasa maulid. Nah, sekarang berujung-ujung. Mudah-mudahan bukan karena mata-mata. Sebab biasanya orang kalau lagi puasa asal-asal dia ngomong udah pernah benar. Enggak benar. Dia salamannya tapi nggak benar. Begitu udah buka, kalau bahasa Jerman bilang udah gegares. Lalu, tadi ente nanya ya. Berkandar luarsa. Akhirnya ini si ngaco begitu dia lagi berjembat di sungai. Sungai di dalam. Pokok kepleset jatuh. Ini air di dalamnya barat mana barat? Barat sana ya? Sana barat. Ini barat air ini jalannya ke sana tuh. Tapi utara sana ya. Ini air jalan dari sana. Ini orang semua turun dulu. Nggak ketemu. Tarik dari nggak ketemu. Ini ada satu orang Arif Beda. Arif Beda. Zaman dulu sudah nggak ada yang melayani orang-orang gila itu nggak ada. Orang gila zaman itu udah lewat sebetulnya. Udah lewat. Cuma karena ini kebanyakan hidup gila, ini nggak tahu yang gila asli mana, yang kagak mana. Kalau orang gila asli mustahil dulu. Ini susah dibuktikan gila. Akhirnya orang turun semua cari dari ini yang Arif Beda lihat. Apa yang kalian cari? Hanya satu orang yang saya ketemu. Ini kita sedang mencari dia, tapi tidak terlihat jasanya. Kamu salah. Siapa yang disebut? Simpulan kan? Iya. Nyarinya mesti di sono. Di tempat air datang. Kan kalau orang tadi ke sono, mesti kalau air di sono. Ya Syekh, jangan ngaco kata ini teman-temannya. Kan airnya ke sana. Iya, itu kalau orang waras. Ini yang disebut orang gila. Jadi kalau air ke sono, sebab selama itu dia syariat mau ke sono, dia mau kemari. Jadi nyari kan tidak di sini sono adanya dia. Jadi jangan begitu. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita tadi, dari selama ini, Habib Muhammad berpesan kepada kita untuk banyak beramal daripada amalan-amalan orang soleh. Itu jalanin. Karena kita ini banyak memiliki kekosongan diri, kekosongan hati, dan setan gampang berisi. Dagang, aduh, pinjam duit, enggak dapat. Biara kewali sering banget kagak manjur-manjur. Emang dia ke sana. Lamun punya mamun yang paling hebat, yang paling gampang datangin duit, ngaku nabi. Ada nggak begitu? Ada. Jadi orang kalau zaman sekarang, kalau dulu orang kafir emang udah sama-sama kafir, nggak nabi. Kalau sekarang ada orang yang sudah kafir, dia nggak tahu diri sudah kafir, sudah kumpul, dia ngajakin orang supaya kumpul bareng-bareng. Nah, yang mencintai ini orang lebih cinta kepada yang ajakin kumpul daripada kepada nabinya. Itu akibat kurang sholawat salah satunya. Sallu ala Nabi. Makanya kita mesti gembira dengan wujud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang belajar fikih itu biasanya diajarkan asalnya ayat itu satu, misalnya wa anzala misalnya ila infaq rajalihi misalnya malakil dan terpun. Di dalam ilmu fikih dibahas kalau ayat turun satu, kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Ada ayat mutlak, ada ayat mustamal, ada ayat mustalmas, ada ayat mutanabis. Nanti ada pecahannya gitu, ayat mujawir sama ayat mufrad.
Apa nih? Ini bisa kita ambil sebagai pelajaran. Kalau yang digolongkan air mutlak, orangnya bener, punya ilmu alim, ngajarin orang bener, ikutin. Cuma ada mustahmal, namanya kiai. Kiai punya pesantren, muridnya kalau ngajar jalanan ditutup. Cuma ngacok dulu. Asal diimin-imin duit itu kepokan ratusan miliar. Pindah. Bang yang mikir, lo tahlil mulu, terus 50.000. Mana bikin lagi safari mahal, kantong gede. Makanya begitu dari rokok, mesti berkasih dengan rokok. Ini bener dia karena dia 150 dulu, sama gelas-gelasin kantongnya. Nah, ini namanya kayak mustahil. Jadi mustahil, jangan nggak bisa dipakai bersuci, nggak bisa dipakai bersuci, nggak bisa. Buat minum aja boleh, ini buat cuci kaki, boleh. Jadi kita cuma sekedar buat hiburan doang. Ya Allah, ini orang ada yang ngatur di jenis ini. Jadi buat pengalaman bahwa hidayah itu nggak setiap orang bisa dapat. Tidak semua orang yang dipenuhi dengan ilmu pasti selamat, pasti benar. Seperti masalah Nabi SAW. Pokoknya orang-orang munafik, orang-orang kafir paling benci kepada Nabi Muhammad dan apa-apa yang terkait dengan Nabi Muhammad. Ada sekelompok orang paling benci sama Maulid. Mereka bukan nggak dengan Maulid sebetulnya. Gak ada Yasin malam Jumat, bukan gak ada Yasin. Gak ada meratib, bukan. Kalau dia gak ada meratib, dia gak ada buka rukyah. Rukyah fakirnya gede banget. Yang dia banyak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kata kita dari jangan bau gua baca itu. Yang dia gak demen kepada yang membawa ajaran itu. Karena ada hubungannya bulan bin bulan. Ujungnya binti Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya resepnya gampang. Ente mau sholat tahajud silakan, puasa Ramadan silakan, haji mundar mandir silakan, umrah mundar mandir silakan. Tapi cara-caranya asal bisa dengan cara Nabi Muhammad. Nggak diganggu. Itu rumusnya di situ. Makanya udah pesen saya, tak sering saya pesen. Kalau goblok jangan gratis. Kami bangi serahkan amat sama goblok. Padahal umat ini dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma disayang. Kasih sayang Nabi yang perlu diuji. Tidak perlu diuji. Nabi punya dua hal. Di dalam diri Nabi cuma ada dua hal. Hal bersama Tuhannya dan hal selalu memintakan ampun untuk umatnya. Selalu ada Nabi. Dalam riwayat dikatakan Nabi Allah Adam pernah melihat manusia-manusia yang digiring ke neraka. Bermuka ada masalah Nabi Allah Adam karena insani daripada perbuatan anak cucunya. Nah, yang berkata yang masuk juga. Tiba-tiba begitu Nabi Adam menoleh ke arah yang dimasukkan neraka, ada salah satu umat Nabi nyelip. Tiba-tiba Nabi Allah Adam teriak, Ya Ahmad, Ya Ahmad. Itu satu umat pun sedang dikirim ke neraka. Nabi lompat. Dulu ini Nabi pesan kepada malaikat gitu. Hentikan. Kata malaikat tidak bisa. Akhirnya hamba Allah juga katakan tidak pernah masuk dengan perintah Allah. Akhirnya Nabi menegakkan wajah mulia beliau ke arah sambil pegang jenggot mulia beliau dengan tangan kiri beliau sambil mengatakan apa? Ya Allah. Bukankah kau telah berjanji tidak akan membuat sedih hatiku? Karena Nabi sendiri melihat umat kesakit yang masuk dicalonkan ke neraka. Spontan Allah perintahkan malaikat, "Ibu, hentikan, masukin dia ke surga." Malah dalam riwayat tadi katakan Nabi menghadap ke mizannya, kemudian mengeluarkan secari kertas putih masukin ke timbangan amal baiknya, menang saat itu dan menang. Akhirnya masuk. Ini orang yang kenal itu Nabi. Nanya nih orang, Ya Abdullah, siapakah engkau yang memiliki wajah semulia ini? Memiliki akhlak semulia ini? Dengan senyum yang sangat manis wajah Nabi SAW, beliau menyatakan, Ana Nabi engkau. Ini dibelai terus sama Nabi SAW. Jadi umat ini dimanjain.
Tadi itu ada ayat mutlak, ikutin, mustahmal, hati-hati. Ada yang musyamas, orangnya catat, ilmunya bagus, benernya banyak, cuma kadang-kadang suka senewan. Nah ini tungguin dia, ibarat ayat tungguin dia nanam dulu. Nah betul kan? Kita bertetangga kan? Ajar, kau belajar, jadi kita gak pernah nanya tenaga ya. Kalau lagi butek, tahu butek. Bilang gue orang gak ngerti lu. Tungguin dia jernih kembali, boleh dipakai. Walau dalam keadaan masih belum pun boleh. Kalau hukumnya tidak boleh. Kalau udah mau kholid yang ribet, udah gak bisa dipisahin. Kalau udah nyampur gak bisa dipisahin. Orang udah gila-gila, orang gila jadi gila-gila. Ada lagi yang bukan najis, bukan Islam. Naik angkot ke Tanah Abang, beli sorban 1, gamis 1, biji 1, beli buku terjemahan, lihat di YouTube, ngeluarin ayat, ngeluarin hadis. Nah ngomongnya ngaco semua. Ini bukan najis namanya nih. Buang aja nih, jangan dipikirin. Waduh, saya biar handphone harganya berapa? Kalau saya bisa pondok dia, aduh, saya beli. Jadi kuncinya apa? Udah bisa maulid loh. Maulid itu cari apa? Maulid itu Maulid tempat cari apa? Sholawat. Jadi harus bersolawat. Rasulullah. Bukan. Pak jangan pakai ngambek kalau di pasar masuk surga apa? Diajak baik-baik gak mau dong. Masuk. Kita udah masuk surga baru untung saya dijamret kemarin. Paham ya? Dan dulu zaman radhiyallahu anhu Habib Umar. Habib Umar bin Muhammad bin Nur rahimahullah. Puasa di Jatuh Habib Umar dagangan itu ramai kerjanya dapat padahal nggak mungkin buka. Ini sama gua sini. Wah ya, kalau kita digablokin mau. Itu sih orang. Makanya banyak ditipu orang, tukang sate minta duit seger dari bagi. Akhirnya pakai tentang, diperban, pakai obat merah, galonnya dicapai. Ngambilin. Allah. Orang itu selalu berpenampilan seperti itu. Orang oleh dasarnya baik, apa baik. Ada orang sekarang ini kelihatannya baik padahal jahat. Contohnya apa? Saya tutup dengan satu cerita. Karena ini kita selalu kalau ngomong adalah laki-laki. Karena perempuan belum dibagi bagiannya, kita bagi perempuan sekarang. Tapi dia lihat kita hati-hati curang. Jadi kita nggak tahu yang masih single yang mana. Gampang banget perempuan-perempuan gadis. Kalau mau dapet surga gampang. Cari suami yang soleh, apalagi keturunan Rasulullah, apalagi nulis asal. Iya, itu kofnya berasa Jadi kalau ketawa mulu jangan kesel ya. Sebab kita di rumah belum bisa ketawa begini. Asal kurang dua bersama depan rumah toh pernah di sini. Kemarin, lalu udah ketahuan toh masang AC pakai 2 soal-soalan. Saya tutup dengan satu cerita. Ada seorang istri ngomong sama suaminya, tolong belikan aku cincin emas. Kata suaminya, insya Allah. Istrinya nggak mau dibilang insya Allah, mau iya tak, gitu maunya. Nah siapa tuh? Lu sih kayak istiqomah, begitu tuh. Akhirnya istri pegang lelakinya, begitu lagi pergi keluar, masak dari bagaimana biasa. Bikin sayur, sama aja tabekin banyak pedas. Begitu pulang, suaminya pulang, masuk kamar mandi, bersih diri. Istrinya lupa nyobain. Begitu nyobain seperti kan keluar air mata.
ini ada alamat ketahuan. Kalau saya ngaku suami saya nggak makan. Begitu dia keluar suami dari kamar mandi, kata suaminya, kenapa kau nangis? Anjing kau nangis. Jadinya merada kalau laki buaya, kalau perempuan buaya ah. Sama ludonya. Buaya tuh gitu ya. Saya kata bininya, kalau lihat sayur ini saya ingat ibu saya. Umi paling suka dengan sayur ini. Makanya ketika saya lihat sayur ini saya selalu ingat Umi itu yang menyebabkan saya menangis. Oh, sendiri. Walaupun ini lalu. Ini memang sekarang yang bawa blender ini tidak. Makan tapi kepedesan keluar air mata juga. Ininya pakai nanya ada sini. Apa yang bikin kau nangis? Kenapa kau nangis? Apa kata suami? Oh bahas sih. Anak nyesel. Nyesel kenapa? Kenapa malu mati nggak ngajak lu?